Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan para siswa semuanya, khususnya kelas 8. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Teman-teman dan para siswa, pada kesempatan ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran PPKN. Dan pada kesempatan ini kita sudah sampai ke bab 5, yaitu tentang Sumpah Pemuda. Untuk itu teman-teman dan para siswa ikuti video berikut ini sampai selesai, dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, like dan komen, subscribe dulu ya. Dan yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Nah, untuk itu kita ikuti video berikut ini sampai selesai. Ya, teman-teman dan para siswa, kita mulai saja dengan pembelajaran kali ini, yaitu PPKN kelas 8 bab 5. Bagian A, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini ada dua macam, yaitu yang pertama peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan, dan yang kedua arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mulai yang pertama, peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Kita flashback dulu ke belakang bahwa Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928, dan ini merupakan babak baru perjuangan yang awalnya bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Dan pada tahun 1908, sebelum Sumpah Pemuda, Indonesia mulai bangkit dengan berdirinya Budi Utomo. Nah, ini kita flashback ke belakang, jadi urut-urutannya sebenarnya mulai dari 1908 itu berdirinya Budi Utomo, dan merupakan babak baru dari perjuangan bangsa Indonesia yang tadinya bersifat kedaerahan kemudian menjadi bersifat nasional, dan terjadilah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan Sumpah Pemuda atau pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia. Nah, berdirinya Budi Utomo ini membuat efek yang sangat besar kepada bangsa Indonesia. Kita lihat berikutnya. Ya, jadi berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculannya organisasi pemuda. Ada beberapa organisasi pemuda yang berdiri setelah berdirinya Budi Utomo. Yang pertama adalah Trikoro Darmo. Ini didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915. Kita ingat ke belakang, Gedung Stovia itu adalah gedung sekolah Jawa kedokteran waktu itu ya. Kemudian ini merupakan cikal bakal adanya Jong Zava. Kemudian memiliki 3 misi mulia.
Tiga tujuan dari Trikoro Darmo adalah mempererat tali persaudaraan antara siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Kemudian menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Dan yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Nah, mengapa disebut Trikoro Darmo? Tri itu tiga, kita lihat itu, trinya itu adalah sakti, budi, bakti. Jadi Trikoro Darmo itu artinya atau terdiri dari tiga dharma, sakti, budi, dan bakti. Jadi ini ada sakti, budi, bakti. Sakti artinya kekuasaan dan kecerdasan, kemudian budi itu kebijaksanaan, dan bakti kasih sayang. Nah, ini Trikoro Darmo yang didirikan pada tahun 1915 oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan. Berikutnya, selain Trikoro Darmo yang pertama tadi, yang kedua adalah Zong Sumateranen Bon, organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Zong Sumateranen Bon, didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar persatuan. Kemudian melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahadur Johan. Nah, ini Zong Sumatera Bon. Kemudian berikutnya yang ketiga, Zong Ambon, Zong Minahasa, dan Zong Celebes. Ini didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya pada tahun 1918 sampai 1919 mendirikan Zong Minahasa dan Zong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa yaitu Samratulangi. Nah, ini perhimpunan pemuda yang ketiga. Kemudian perhimpunan para pemuda yang lain adalah organisasi pemuda yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang lain, yaitu ada Sekar Rukun yang didirikan pada tahun 1919, kemudian Zong Betawi didirikan pada tahun 1937, dan Zong Bataksbon yang didirikan pada tahun 1925, yang nantinya akan mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Kemudian organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan adalah Perhimpunan Indonesia. Nah, ini organisasi-organisasi pemuda yang nanti merupakan cikal bakal adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Jadi mereka berkumpul setelah punya kesadaran untuk bersatu, berkumpul, dan terjadilah peristiwa Sumpah Pemuda. Ini latar belakangnya. Nah, pada tahun 1926 berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda pertama di Yogyakarta yang merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Dan yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah.
Kongres Pemuda kedua, tadi yang pertama, sekarang Kongres Pemuda kedua atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh penggagasnya. Rapat pertama, Sabtu 27 Oktober di Gedung Katolik Jongenlingen, Bonn, membahas semangat persatuan. Kemudian rapat kedua pada hari Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung OS Java Bioskop membahas masalah pendidikan. Kemudian rapat penutup di Gedung Indonesia Sise Klub Gebau di Jalan Keramat Raya 106. Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Adapun panitia Kongres Pemuda sebagai berikut. Ketua Sugondo Joyo Puspito dari PPPI, Wakil Ketua RM Joko Marsaid dari Zong Zava, kemudian Sekretaris Muhammad Yamin dari Zong Sumateranen Bonn, kemudian Bendahara Amir Sarifudin dari Zong Bataks Bonn, Pembantu 1 Johan Muhammad Chai dari Zong Islamiten Bonn, Pembantu 2 R Kaca Sungkana dari Pemuda Indonesia, kemudian Pembantu 3 Senduk dari Zong Ambon, Pembantu 4 Johannes Leimena dari Zong Ambon, Pembantu 5 Rohyani Suub dari Pemuda Kaum Betawi. Nah, ini susunan panitia pada Kongres Pemuda yang semua berasal dari para pemuda di daerah. Isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ini hasil atau isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua inilah yang sampai sekarang kita mengenalnya dengan Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda itu adalah yang isinya 1, 2, 3 itu adalah hasil Kongres kedua yang sering kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Jadi isinya yang pertama, diingat-ingat, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kemudian kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini hasil dari Sumpah Pemuda Kongres Pemuda kedua. Nah, kemudian pembahasan yang kedua adalah arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi sudah dijelaskan di depan atau sudah disampaikan bahwa Sumpah Pemuda itu isinya 3. Yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Nah, ini mempunyai arti atau makna bahwa tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia, baik di darat, di laut, dan di udara. Nah, jadi tidak hanya darat, laut saja, tapi juga termasuk udara. Kemudian yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ini mempunyai makna bahwa merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Jadi kita
mengakui Indonesia itu adalah merupakan bangsa yang satu. Kemudian yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Artinya menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia yang memiliki peranan yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, itu tadi pembahasan tentang arti dan makna Sumpah Pemuda. Demikianlah para siswa pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu para siswa yang selama ini kita masih belajar di rumah, dan tetap semangat, tetap bersabar. Mudah-mudahan keadaan seperti ini sebentar lagi berlalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.